temanya. Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalib, Yesus seorang Muslim. Ya, boleh dijelaskan, Bang Bob Chen, silakan. Janik Marlik. Jenis, panggil Jenis. Jangan kau buat nama aku jadi jelek ya. Aduh, ada agak narasumber yang bagus ini. Kalau nggak ada, aku hanya tebak ya, kalau begini. Nah nih, narasumber Bang Xcode nih, bagus Bang Xcode. Silakan. Masih double ini kayaknya suara saya, coba. Iya, ini aja lah. Aman kok. Aman. Oke. Oke. Jadi jelaskan bahwa ada dua Tuhan di akhir zaman. Ada dua Tuhan di baru akhir zaman. Ada dua Tuhan iya Bang Esko. Iya. Kenapa sih Bang Xcode ini suaranya dari tadi? Oh, itu. Ada. Ya silakan. Ini. Dulu tak pencet no. Aduh. Ya silakan Bang Bob Chen dijelaskan dulu. Ya kedengeran nggak suaraku? Ya aku jelaskan yang begini aja lah, sesuai dengan selera orang Muslim lah. Gimana maksudnya? Sekarang saya tanya nih Bang Bob Chen. Ada pengungkapan diri kalau Yesus. Ketika Tuhan mengungkapkan dirinya atau tajalli, maka yang lu pandang nggak ada yang lain selain Tuhan itu. Terus? Jika lo masih memandang banyaknya manusia, hewan, dan lain-lain, Anda masih menyembunyikan harta karun itu. Ya, tujuan diciptakan sebenarnya Tuhan ingin mengenali dirinya sendiri gitu. Tuhan ini udah. Ya, karena ciptaannya ini sangat indah, Tuhan ingin mencintai ciptaannya. Ya itu aja gitu. Sehingga jika saya izin. Ya begitulah. Ya silakan. Tapi saya izin sapa tamu baru Bang Abisa. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Nyimak dulu Bang Abu. Nah, jadi Bang Bob Chen, kan yang namanya semua nabi itu mengajarkan ketundukan kepada Tuhan, ya kan? Nah, kenapa Yesus menjalankan ibadah? Kan seharusnya kalau Tuhan itu kan tidak menjalankan ibadah ya, tapi dia menjalankan ibadah dan ketaatannya itu kepada Tuhan. Jika dia adalah Tuhan, kenapa dia menjalankan ibadah kepada Tuhan? Itu gimana? Coba jelaskan. Ya oke, aku akan jawab secara spiritual. Baik. Tujuan nabi-nabi ini atau utusan ini memperkenalkan Tuhan karena Tuhan ingin memperkenalkan diri gitu loh kepada ciptaan. Dia ingin memperkenalkan diri bahwa akulah sang pencipta, aku yang menciptakan keindahan ini. Begitu. Terus? Lalu berikutnya nabi-nabi menginginkan para umatnya ini untuk menyembah Tuhannya dengan cara menundukkan diri kepada sang pencipta ya. Itu melepas segala keegoan diri gitu loh. Setiap lutut haruslah berlutut. Inilah sabdaku yang gak akan kutarik sampai akhir kiamat. Kan begitu di perjanjian lama. Jikalau engkau nggak tunduk, silakan. Engkau nggak akan tahu perwujudan itu. Ketika lo merendahkan diri atau yang sujud itu merendahkan diri ya, merendahkan diri serendah-rendahnya,
Sehingga waktu engkau bangkit atau bangun ya, engkau akan melihat sifat-sifat kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau akan memuji bahwa maha mulia Tuhan. Ketika engkau melihat lagi sebuah kekuasaan, karena engkau telah rendah, maka engkau melihat kekuasaan tetanggamu yang sangat hebat, engkau akan melihat, terpujilah Tuhan, kekuasaanmu sangat hebat. Sehingga di mana-mana engkau akan memuji Tuhan karena engkau telah melihat sifat-sifat Tuhan itu, sehingga perwujudan Tuhan telah tampak dalam dirimu yang tersembunyi. Ketika engkau nggak mau merendahkan diri, ya engkau akan melihat tetanggamu mendapatkan rezeki, engkau akan memakinya, engkau akan cemburu iri hati karena engkau nggak pernah melihat sesuatu yang tersembunyi. Karena engkau Jadi merasa yang namanya lebih tinggi, memperkenalkan egomu diri. selalu lebih tinggi. Baik. Ya, jadi memperkenalkan diri apakah harus mensyaratkan dirinya untuk menjadi manusia? Karena Tuhan itu kan dapat memperkenalkan diri melalui wahyu, melalui tanda-tanda ciptaannya, atau melalui para nabi yang diutusnya. Harusnya kan gitu. Ya, silakan Bang Bob Chen. Oke, aku coba memakai spiritual lagi ya. Spiritual lagi. Malaikat. Iya, malaikat. Karena sosok sebenarnya. Ya, berarti pakai iman sosok, ya, Bang Bob Chen tapi ya. ajarannya yang penting begini. Bang Bob Chen. Malaikat itu digambarkan gitu. Bang Bob Chen. Tunggu sebentar. Ya. Kedengeran nggak sih suaraku? Bang Bob Chen. Ya, silakan. Berarti ini berarti ini Abang menjawabnya dengan keimanan ya? Secara ruh. Bentar, oke lah. Secara ruh ya, secara rohania. Nah, malaikat ini cuma ikon, diikonkan seperti sosok gitu. Sebenarnya ketika lo mendapatkan kebenaran, ilham atau secara pencerahan hari ini, saya sadar bahwa yang ini nggak baik buat aku harus berubah, aku nggak boleh jalani yang ini gitu. Seperti mencuri, Anda mencuri kan menjadi kebiasaan dan hobi. Ketika lo sadar bahwa menyadari bahwa mencuri itu nggak bagus buat Anda dan orang lain, terutama bagi Anda sendiri, Anda akan lepas dari itu, dari pencurian. Itulah makna dari pertobatan, yaitu mengetahui bahwa perbuatan yang jahat itu melukai diri sendiri lebih dalam gitu, nggak baik sama sekali bagi tapi Bang Bob diri sendiri, sehingga sebentar, Bang lo nggak mau mengulangi lagi. Itu mana pertobatan ya, seperti itulah. Bagaimana bisa sadar diri ya melalui kesadaran itu yang diikonkan melalui malaikat, digambarkan seperti malaikat yang membawa cahaya gitu. Padahal nggak lo sadar ya, lo emang mendapatkan pencurahan yang digambarkan ikon malaikat itu. Jadi tapi kenapa Yesus itu Tuhan mengalami pencobaan, Bang Bob Chen? Bukannya yang namanya ujian cobaan itu hanya untuk kepada makhluknya? Aku yang jawab. Kok dia dikasih cobaan juga? Pakai logika ya, pakai logika, jangan imani saja. Dia kan emang mencontohkan bahwa dia ini berasal dari yang ilahi, lalu merendahkan diri serendah-rendahnya gitu loh, untuk sepadan dengan manusia, sehingga dia mengajarkan bahwa manusia ini jangan selalu menjadi yang dilayani, jadilah pelayan, katanya begitu, jadilah pelayan. Mungkin begini jadilah yang hina kaum Kristen, umat Kristen berarti gitu. Yang jadi yang jadi Tuhannya itu Kristen dong ya, bukan Tuhannya ya. Karena Tuhannya aja merendahkan serendah-rendahnya, begitu. Kan dapatkah Tuhan dicobai oleh makhluknya? Karena lo nggak pernah melakukan hidup serendah-rendahnya, sehingga lo bisa tertawa terhadap orang yang lebih yang lo anggap lebih rendah gitu. Ya itulah keegoanmu yang menutupi
tajalli itu. Ketika tajalli itu terbuka, maka tidak ada yang dianiaya dan tidak ada yang penganiaya. Oh, Kata bahasanya ini tajalli Yohanes, gitu. ya Tajalli. sebentar. Kata Yohanes kan Tajalli, Pak. begini. Ya satu kali aja. Kata Yohanes murid Yesus ini ya di suratnya ayat 1 atau 2 itu, bahwa jikalau kebenaran itu sudah ada padamu, maka nggak ada satu batu sandungan dalam hidupmu. Begitu. Nggak ada Ya, dilanjut Bang Scott ya. pikiran tentang ini jalanku yang tertutupi atau ada satu batu sandungan ini yaitu temanku sendiri, nggak ada gitu. Semuanya akan lurus gitu, lancar sekali Bang menuju ke Scott, depan. sinyalnya udah. Ya silakan. Iya, nggak tahu kenapa deh. Sinyalnya. Jadi gini, kalau kita kalau memang mau dipaksakan tajallinya Tuhan melalui Yesus, kenapa hanya pada geografis tertentu, pada masa tertentu, yang mana notabene-nya pada saat itu eh, penduduk masih masyarakat masih sedikit itu. Kenapa bukan di sekarang itu? Misalkan saat ini kan ada 8 miliar jumlah manusia, cukup dia melakukan terbang di atas awan gitu sambil berteriak gitu, oh saya Tuhan gitu kan keren itu. Iya aku kan gitu. Aku sudah bisa nangkap begini. Yesus menyatakan bahwa zaman ini adalah zaman yang paling jahat di antara zaman. Kenapa? Karena para ulama ya, para tokoh-tokoh, para ahli-ahli kitab atau penerus-penerus wahyu Tuhan ini melakukan kejahatan yang paling besar, yaitu apa? Mengganti ayat dengan uang, mengganti jabatan dibeli dengan uang, sehingga dia bisa mengotak-atik gitu. Itulah dikatakan Yesus bahwa inilah zaman yang paling jahat di antara zaman gitu. Karena wahyu Tuhan hanya turun di Yerusalem, sehingga para pewarisnya adalah anggota Sanhedrin itu yang dipilih oleh seorang kaisar dari Romawi. Oke, jadi poinnya begini Pak. Dipilih oleh iya nanti kaisar itu Pak. Dicarikan nanti itu Pak, nanti umat Yahudi. Nanti itu Bob Chen. Kalau itu diteruskan, maka makin hancur dunia. Biar kita singkat dan padat Pak. Alhamdulillah. Jadi maksudnya begini, kalau dikatakan tadi jahatnya, poinnya kalau tidak salah saya tangkap adalah merubah-rubah gitu ya, merubah-rubah ayat pada waktu itu, betul gitu. Begini, ya seperti dia mengganti. Kita langsung aja tiktokan, jangan kepanjangan dulu penjelasannya Pak. Nanti kalau nanti brutal gitu, bahwa firman berarti Tuhan lebih jahat dengan uang kan gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau apakah saat ini tidak lebih orang akan tersesatkan dengan ayat-ayat yang sudah dirubah oleh anggota Kayafas itu. Bang Bob Chen, dengar lawan bicara nggak sih Bang Bob Chen? Oleh siapa ya? Bang. Itu Kaisar Roma. Bang. Iya, silakan. Bang Bob Chen, kedengeran nggak suara kita? Maksudnya kedengeran nggak suara lawan bicara? Kedengeran kan? Enggak. Ya, kedengeran. Jangan sampai kayak teman kita Pak, kalau dia ngomong itu volumenya itu dikecilin, jadi dia sama sekali tidak mendengar lawan bicara itu, cuman dia yang berteriak-teriak gitu kan. Jadi begini Pak. Aku nggak mau dipotong sih, makanya aku lanjut aja. Iya, jangan kepanjangan Pak, kalau tidak mau dipotong pasti jangan kepanjangan Pak, biar kita langsung tiktokan aja gitu ya. Singkat. Kalau memang yang dimaksud merubah-rubah ayat itu sangat jahat, saya pikir jauh lebih jahat zaman ini Pak. Kenapa seperti itu? Banyak itu daripada isi Bible yang Bapak yakini saat ini itu dirubah-rubah. Seperti bahwasanya iblis itu ada di gua gitu kan. Nah, dilempar ke gua. Nah, kalau dari teks originalnya itu gua itu tidak ada Pak. Gitu. Jadi di sini LHI berusaha untuk mendeskripsikan kalimat diksi goa gitu. Bahwasanya di goa itu banyak iblis seperti itu Pak. Itu arahnya LHI itu kemana?
kita sama-sama ketahui itu merujuknya ingin menyudutkan Nabi Muhammad SAW gitu. Kenapa Ilahi berani menambahkan diksi goa gitu, Pak? Silakan. Anda perlu belajar tentang alkemis. Sebenarnya bukan perwujudan itu yang dimaksud goa itu kayak ruang-ruang di dalam tubuh. Begitu loh. Sen kanan belok kiri nih, sen kanan belok kiri nih. Anda nggak pernah baca. Sen kanan belok kiri Bang Piput. Saya nggak paham kalau di dalam tubuh itu di mana itu. Nggak percaya gitu. Seperti garam. Kenapa disebut garam? Itu aku juga nggak ngerti loh. Apa hubungannya? Kasihan dua makhluk yang di atas saya ini. Termasuk tiga zat yang paling utama. Kalau bicara untuk gua membuat Roh Kudus bangkit. Kan enggak. Ya beginilah. Apaan sih? Bang Bob, Anda coba baca alkemis gitu. Gua itu. lah ya itu dia bilang Maksudnya gua itu beliau ada di begini, dalam host. tubuh, ada di dalam tubuh. Lah kalau Maksudnya saya ini nggak ada sen kanan gua. belok kiri. Hubungannya sama gua kuburan Bunda Maria. Kita nggak tahu kan sama dari Yesus, mana apa suara hati itu muncul. Ya dari ruang-ruang gua dalam tubuh. Suara hati muncul lagi. Dari mana? Anda kan nggak tahu dari mana. Apakah dari kepala atau dari kaki atau dari hati atau dari mana? Kan enggak. Bukan itu yang dibahas Bang makanya Bocen. Suara hati Ini itu tentang kalau Gua terjemahan Maria. dari Kalau Anda pikiran memahami ini, kuburan ya Bocen, goa bukan gitu dari loh. goa. Kenapa Anda berdebat dengan sesuatu yang sudah ada gitu loh? Sudah ada Ilmunya gimana? sudah ada nih. Lu tertawakan gitu. Anda belum pelajari. Bukan, karena nggak nyambung Bukan, ruang-ruang karena nggak nyambung gitu loh. Ya karena pemahamannya kuburannya Anda ini minim. Goa Maria tuh pemakaman itu apa hubungannya? Pemahaman Anda ini masih minim sehingga menyatakan orang SMA ini nggak nyambung gitu. Oh, kita yang dibilang minim. Lah memang nggak nyambung. Lah kalau Makanya gua itu di dalam tubuh itu begini di ya. dalam tubuh maksudnya Coba ketik gimana? alkemis, apakah itu fiksi atau emang ada Enggak, ilmu gua itu? di dalam tubuh itu maksudnya gimana Bang Bobcen? Gua di dalam tubuh tuh maksudnya seperti apa? ini, oke. Maksudnya Jelaskan begini, alkemis sen dulu lah. kanan belok Paling kiri, enggak, sen kan? kanan belok kiri. Enggak, Anda ini selalu tertawa terkini. Paling enggak Gua kan di ada dalam lupa, Pak. tubuh. Allah Akbar. Ada Banyak nggak itu? sekali ayat Maksud saya alkemis. ada nggak Oh, oten gitu. itu gini loh. Contoh begini. Oten itu sen kanan belok kanan gitu. Jangan sen kanan belok Iya. kiri. Repot saya Iya. Bang. Kalau Oke sen ya, kanan belok oke kiri. ya. Maksud saya ada nggak Aku oten itu jelaskan dulu sedikit sen kiri tentang belok ilmu kiri, bisa. sen kanan belok kanan Pada gitu. saudara Jangan sen Jenny, ya, kanan belok bukan kiri. pada Anda. Anda emang nggak percaya gitu. Aku akan jelaskan pada saudara Jenny. Ya Mungkin nanti nggak nyambung bisa masalahnya pelajari Bang begitu. Bobcen. Begini, Gua ada ruang-ruang di dalam ketuklah, tubuh maka tuh aku apa akan maksudnya? membuka gitu loh. Nah, pintunya itu berada di mana ya? Ya di tulang ekor. Di tulang ekor. Pintunya ada di mana? Pintu apa nih maksudnya? Di tulang ekor. Ekor kita, lagi, ekor itu apa? adalah pintu terbukanya Roh Kudus gitu loh. Sementara Tulang Roh ekor Kudus kita terciptanya ini Roh berada di Kudus. mana? Ya dia berada di bawah di kaki, telapak kaki. Nggak bisa naik menuju logos. Logos Nggak itu tahu apa? kau. Enggak otak. Otak ini ya Bapak kita. Logos. Logos. Sementara logos kita belum dapat kawin dengan Roh Kudus, maka Oh. nggak Logos. akan Kawin sama Roh mendapatkan Kudus. Kudus. anak yaitu sang Wait, Petra. what? Wait, Bang Tulang Bobcen, ekor ini itu lain bukan lagi. bukan di telapak kaki, Bang. Kawin sama Roh Kudus. Siapa yang Makanya sama di Roh Kudus? Bible dinyatakan begini, Apa di Kitab hubungannya Nama sama ya. Goa Bunda Maria? Iya. Ya kalah. Nah, Ini belum beres. Mel, Tulang Mel. ekornya Ini itu kan. ada di kaki itu gimana itu? Hah? Ular Mel, itu ini ekor cuma ada dia di mau ngomong kaki itu sendiri, merayap pengen di dia tanah. ngomong, kita diem gitu. Baunya gitu. dan Sudah yang sen kanan memakan belok tanah. kiri gitu kan. Gimana mungkin Iya. ada ular yang Tulang memakan ekor yang tanah? aku tahu itu tulang nyambung. sulbi. Yang memakan Tulang tanah sulbi itu bukan ada adalah di telapak kaki. kaki Tulang sulbi. manusia. Tuh, di telapak Bener kaki. nggak? Kan bingung. Tulang Iya. sulbi ada Iya. di telapak kaki Ya, manusia. ular itu What? menjadi Ah. hidup menjadi melata Nah, ada tulang atau sulbi ada di merayapkan telapak kaki gitu. manusia. Dan selalu makan Tulang sulbi tanah. emang kau Di pikir mana merayap satu lagi dunia apa ini nggak ini? ada ular yang makan tanah kecuali kaki kita. Nah, jalan kaki kita inilah yang mempengaruhi apakah jalan kaki kita ini menuju iblis Aduh ya Allah, la haula wala atau quwata illa billah. menuju Roh Gue Kudus. ngomong sama Nyebut. Bobcen bukannya nambah ilmu, Ya malah jadi makanya nambah gila gue. naikkan ular itu
Sehingga Ular dalam lagi. Muses menyatakan Ini jika kemana sih engkau naikkan ular pembicaraan itu kita akan kemana menjadi ini? obat kan begitu. Makanya Obat di lagi, ladang apa hospital hubungannya selalu sama ada pembahasan awal, ular Bu yang Amalia? dinaikkan itu menjadi obat. Nah, ular itu harus dinaikkan. Sementara ini berada di kaki kita, ular yaitu sekarang. Aduh. telapak kaki berada ini yang selalu melangkah dengan arah Ya, tujuan apa yang gak jelas, hubungannya itu sama harus nyawa yang ada dinaikkan. di telapak kaki? Ya, aku sudah bilang Kakaknya karena Nikodemus aku bukan, hanya bilang Jen? alkemis gitu. Belajar Bukan, Kakaknya bukan. Ini Nikodemus bukan bukan? Nikodemus, Anda bukan. harus pandai Ini bukan Kakaknya. Nikodemus ini, bukan. Kakaknya aku bilang. Kakaknya bukan. Iya, kakaknya. Iya, kakaknya Bukan Nikodemus. Nikodemus. makanya itu di Tapi Wahyu bukan dijelaskan bahwa Nikodemus, bukan. lentera itu Oh. Yesus, ya cahaya itu Bapa itu. Ada beberapa bentuk, ya satu, yaitu sebuah lentera atau lilin. Terus sama Itu ular lilinnya tadi, itu ya putra atau anak domba itu Yesus, Ya, sementara hubungannya sama ular cahayanya Ya, itu ya Bapa. ini Pak, izin Pak, Ya, izin itu Pak. aja. Mungkin Bapak apa ada ini apa namanya Anagoras itu naikkan Anagoras itu bagus itu argumentasinya Anagoras. Anagoras Oh anak. iya, Anagoras Oh iya. naik, Bang. Ya, mana tadi kok kabur? Mana itu tadi? Ya Allah, sudah ngomel-ngomel Kabur dia. dia. Allahu Akbar. Maksudnya apa lagi? Ya Gak ada Allah. maksud, La gak ilaha bingung illallah. aku dibikin gila sama dia. Itu sen kanan belok kiri tuh. Sen kanan belok kiri, Enggak, sen aku- kanan aku- belok kiri. Dia menerjemahkan itu enggak bisa. Mau setulang ekor ada di telapak kaki. Itu Telapak aku kaki. bingung. Udah dari gitu ngebahas dari ular sudut lagi. keilmuan mana? Iya, tulang sulbi ada di telapak kaki Cacat. Asem.